Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi kita yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana itu breeding, kemudian bagaimana bentuk-bentuk pengasuhan dari organisme ikan. Nah, hari ini kita coba untuk melanjutkan materi kita tentang reproduksi dari ikan ini. Terhadap ini, maka kita coba melihat bagaimana tingkah laku daripada ikan ini terhadap pasangannya. Apakah pengasuhan itu dilakukan bersama, kemudian bagaimana ikan itu memilih pasangan, ya, dan sinyal-sinyal apa yang dikeluarkan oleh ikan atau ketertarikan dalam hal pasangannya. Baik, melanjutkan materi yang kemarin, maka untuk pemilihan pasangan ini, ya, ini bisa saja pasangannya itu hanya satu jenis, atau dia banyak jenis, ya, atau banyak pasangannya, ya, seperti itu. Jadi bisa satu saja atau bisa saja banyak dia punya pasangan, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pemilihan pasangan ini, ya, ini ada namanya pemilihan dari jenis kelamin, yang mana bahwa pemilihan jenis kelamin ini juga menentukan keberhasilan dalam reproduksi, ya, seperti itu. Dalam hal apa itu? Bahwa dengan dia memilih jenis kelamin tadi, maka akan kelihatan berapa jumlah dan kualitas pasangan. Apakah jumlahnya lebih banyak, kualitas pasangannya seperti apa, ya? Apakah kualitas pasangannya ini mempunyai bibit yang unggul atau yang justru yang sakit atau yang lemah. Kemudian ada sifat-sifat yang dibawa oleh ikan tertentu yang bisa meningkatkan reproduksinya. Kemudian ada penyebaran gen di dalamnya, ya, untuk generasi yang berikutnya. Nah, inilah yang kemudian akan menyebabkan bahwa dengan dia memilih pasangan itu, maka ada yang diharapkan dari situ, ya. Bagaimana kualitas pasangannya tadi, kemudian sifat-sifat yang dibawa oleh pasangan dalam meningkatkan reproduksinya, sekaligus penyebaran gen untuk generasi yang selanjutnya. Biasanya untuk jantan itu akan bersaing satu dengan yang lainnya dalam hal mendapatkan pasangan ini, sehingga ada kompetisi di dalamnya, ya. Ada kompetisi. Kompetisi ini biasa mereka dalam bentuk ukuran tubuh yang lebih besar, kemudian adanya senjata, ya, atau lencana, yang mana dengan itu maka jantan dia akan berkompetisi satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian maka ketika mereka mempunyai sinyal-sinyal dari senjata ataupun ukuran tubuh tadi, biasanya betina akan melakukan pemilihan, ya, pemilihan pasangan dan akan melakukan perkawinan dengan individu tertentu dari lawan jenis tadi. Dan biasanya untuk pemilihan pasangan ini pada jantan akan keluar ciri-ciri ornamen, ya, ciri-ciri ornamen seperti warna yang mencolok, kemudian sirip yang dikeluarkan lebih panjang, ya. Nah, inilah yang dibuat oleh jantan untuk menarik betina, ya. Jadi ketertarikan betina itu bisa dilihat dari bentuk daripada tubuh si jantan. Ya, tadi kita sudah katakan bisa saja ukuran tubuhnya akan lebih besar, kemudian dia membawa senjata, atau ada ornamen-ornamen jenis tertentu yang mencolok sehingga betina lebih tertarik pada jantan tersebut.
Nah, kemudian persaingan ini dalam hal pasangan tadi, maka bisa saja dalam bentuk tempat pemijahan, ya, mereka mencari tempat pemijahan yang sama, ya, atau pasangan tertentu, ya, seperti itu. Nah, bentuk-bentuk dari kompetisi ikan ini dalam hal mencari pasangan tadi adalah bisa saja ditunjukkan dengan adanya perkelahian langsung, ya. Jadi antara jantan dan betina, antara jantan akan menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan adanya senjata dari organisme ini, seperti hook and jaws, ya, seperti ada tangkai yang keluar dari ini, dari tubuh si ikan tadi seperti salmon, ya. Kemudian adanya taring besar pada gobi, ada juga seperti gigi dan gergaji, serta ada sinar yang menyengat. Nah, perkelahian ini bentuknya umum seperti dengan menggigit atau mengejar. Nah, perilaku yang mungkin tidak memerlukan senjata khusus, ya. Jadi dia cukup dengan menggigit atau mengejar. Nah, tetapi pada ikan-ikan yang ukuran tubuhnya lebih besar itu menguntungkan dalam perkelahiannya. Jadi biasanya jantan yang lebih besar akan lebih dominan ketimbang jantan yang lebih kecil, sehingga peluang untuk mendapatkan betina pada jantan tadi itu akan lebih besar ketimbang yang ukurannya lebih kecil, ya. Selain itu ada alat persenjataan yang mereka gunakan. Nah, kalau ukurannya ini relatif sama, maka dilanjutkan dengan adanya kompetisi dalam hal perkelahian tadi, ya. Nah, tetapi sebelumnya ikan juga akan mengeluarkan sinyal-sinyal ancaman terhadap lawannya, ya, untuk mendapatkan pasangan tadi. Nah, seperti adanya sinyal ancaman itu pada ikan yang berkembang seperti struktur morfologi seperti sirip ekor yang berwarna orange, ya, pada ikan tertentu ini. Kemudian warna perut merah, suara yang menyeruak gitu, sinyal-sinyal listrik, ya, digunakan. Nah, semua ini adalah merupakan sinyal ancaman. Nah, ketika sinyal ini berfungsi, ya, kalau sinyal ini berfungsi, ini menunjukkan bahwa ada indikator kejujuran dari ikan tadi, ya, dalam berkompetisi. Nah, tetapi kalau energi tadi tidak diproduksi atau tidak muncul, maka ini indikasi ada sesuatu yang tidak jujur. Dengan demikian maka akan terkena, ya, dampak dari ikan yang tidak mengeluarkan sinyal kejujuran. Dia tidak tidak jujur dalam hal pasangannya, tidak jujur dalam hal berkompetisi untuk mendapatkan pasangan. Nah, inilah yang kemudian dari ikan tersebut akan menyebabkan perkelahian satu dengan yang lainnya pada ukuran yang sama. Tetapi kalau sama-sama dia mengeluarkan sinyal yang sama, ya, sinyal ancaman, nah ini ada pertanda kejujuran dari ikan tadi bahwa juga dia akan ikut dalam kompetisi. Nah, baik itu kompetisi yang dia mengeluarkan sinyal ancaman dengan mengeluarkan sinyal kejujuran tadi, semua akan berakhir dengan perkelahian, ya. Nah, akan berkali dengan perkelahian akan terjadi dan bisa saja tidak terjadi tergantung dari sinyal lingkungan yang dikeluarkan, ya, seperti itu. Nah, pada ikan, ya, ikan betina yang akan kawin yang lebih dari satu jantan itu, biasanya keberhasilan pembuahan jantan itu tergantung dari berapa besar jumlah sperma atau kualitas sperma yang dikeluarkan untuk produksi tadi, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa pembentukan testis pada ikan-ikan tertentu itu sangat cepat, ya. Ya, dalam hitungan menit dia sudah mampu untuk melakukan dia sudah mampu untuk mengeluarkan sperma, gitu, ya. Nah, itu maaf. Nah, itu tadi ada beberapa yang perlu kita ketahui sebelum kita lihat yang berikutnya. Nah, kemudian ada pemilihan pasangan, ya. Jadi ada manfaat pemilihan pasangan di sini.
Nah, biasanya untuk mendapatkan pasangan ini ya dari jantan maupun betina, itu ornamen-ornamen jantan tadi itu akan menarik betina ya. Jadi ornamen jantan yang akan dikeluarkan tadi dalam hal kompetisi tadi itu akan menarik betina ya, menarik betina. Apakah betina tersebut akan berpasangan dengan dia atau tidak? Jadi ketertarikan ini yang membuat apa namanya akan diwariskan pada generasi berikutnya, sehingga betina akan mencari pasangan yang mempunyai ornamen yang lebih menarik ketimbang yang tidak menarik ya, seperti itu. Nah, dengan demikian ini akan diwariskan pada keturunannya. Betina akan mencari pasangan yang kemungkinan dia akan melihat ornamen-ornamen tadi sebagai bentuk di mana hal-hal yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi ada korelasi genetik positif antara ketertarikan betina dengan ornamen jantan yang disukai. Nah, kemudian indikator kelayakan tadi dari ornamen jantan ini merupakan sinyal kuat ya dari kualitas genetik dari pembawanya ya, dari jantan ya. Jadi pasangan jantan dengan ornamen itu menyebabkan betina akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Jadi dengan adanya ornamen-ornamen pada jantan tadi, maka betina akan mendapatkan manfaat yang tidak langsung seperti produksi keturunan yang tumbuh lebih cepat, kemudian lebih tahan, fekunditasnya lebih besar yang membawa gen baik. Jadi ornamen-ornamen tadi itu adalah sinyal sebenarnya ya. Sinyal di mana bahwa hanya jantan yang berkualitas tinggi saja yang mampu menghasilkan ornamen jantan tadi, ornamen warna-warna tadi ya. Karena itu adalah sinyal kejujuran dikeluarkan oleh jantan yang mana ini dia hanya jantan yang yang punya fisik baik ya, yang punya fisik kuat yang mampu mengeluarkan ornamen seperti itu. Sehingga dengan dia mengeluarkan ornamen tadi yang berupa hormon androgenik ya, androgenik primer, testosteron itu, dia akan keluar, ini dia akan menghambat sistem kekebalan tubuh. Kalau organisme yang ornamen, dia mengeluarkan ornamen, kemudian dia tidak kuat di situ, maka dia akan lebih rentan terkena penyakit. Makanya hanya induk atau jantan yang kuat, yang berkualitas kuat, yang sehat, yang mampu mengekspresikan ornamen tadi. Nah, sehingga betina dia akan mencari jantan yang punya ornamen tadi. Karena dipastikan bahwa dia merupakan jantan yang kuat. Ya, dia jantan yang kuat. Nah, sehingga tadi manfaat yang tidak langsung tadi akan didapatkan seperti produksi keturunan yang tumbuh lebih cepat, tahan, serta fekunditas yang lebih banyak. Nah, itu ya. Jadi harapan-harapannya betina dengan ornamen tadi, maka dia akan menghasilkan itu tadi ya. Selain memang dengan ornamen tadi itu akan menyebabkan jantan lebih ketertarikan betina terhadap jantan tadi dengan warna tadi akan lebih baik ya. Seperti mungkin kalau dicontohkan manusia dia lebih gagah, lebih tampan gitu ya. Dengan adanya ornamen-ornamen tadi. Nah, itu ya. Nah, selain yang non genetik, kalau tadi secara genetik ya diwariskan ke betina dari jantan ketika mereka berpasangan dan melangsungkan perkawinan. Nah, yang lain dari sisi lain yang non genetik, betina itu mendapatkan langsung manfaat kebugaran ya, seperti manfaat akses keamanan ya, karena ini jantan yang kuat, maka dia akan mendapatkan keamanan pada saat itu. Kemudian teritorinya, daerah, wilayah kekuasaan tadi itu adalah buah dari perkawinan dan penyediaan pengasuhan yang berkualitas tinggi. Artinya bahwa hanya jantan yang kuat yang mempunyai daerah teritori yang baik. Dan demikian maka dia akan mendapatkan manfaat langsung. Selain akses keamanan juga daerah yang lebih luas ya. Dan penyediaan pengasuhan yang
cukup baik. Kan dipastikan ikan-ikan yang kuat saja yang akan mampu untuk mengasuh keturunannya, seperti itu ya. Nah, namun seperti pada ikan betina yang menghasilkan tenun dengan kualitas yang lebih tinggi dalam hal melarikan diri dari predasi ini untuk ada ornamen-ornamen tadi ya. Jantan betina itu bisa menghasilkan keturunan kualitas tinggi tadi ya, seperti yang kita katakan. Kemudian dia bisa menghasilkan keturunan yang lebih baik ya. Nah, kemudian pasangan akan ikan yang tidak mempunyai parasit. Ini semua keuntungan-keuntungan dari hewan yang mempunyai ornamen yang lebih baik ketika mereka berpasangan. Nah, seperti itu. Namun perlu diketahui bahwa induk itu baik jantan maupun betina ini ketika mereka berpasangan itu tergantung dari intensitas pertemuan. Tidak ujuk-ujuk kalau orang katakan seperti itu. Tapi dia memang ada intensitas pertemuan, kemudian akan terbangun keakraban dan pada akhirnya itu akan selain memang tadi ada ornamen-ornamen lain yang dilihat oleh betina. Seperti itu. Nah, tetapi dalam beberapa percobaan ya, ada betina yang tidak memilih. Ini sangat berhubungan dengan berapa besar energi yang dikeluarkan ya. Nah, dari betina. Jadi betina yang seperti pada betina-betina yang terserang penyakit, nah itu pada umumnya mereka lebih banyak berdiam sehingga tidak akan memilih pasangan, tidak terlalu memilih pasangan ya. Sangat berbeda dengan betina yang sehat seperti itu ya. Nah, jadi seperti keadaan ini maka untuk betina yang sifatnya kuat ya, dia akan mencari pasangan bahkan akan bepergian dengan jarak yang cukup jauh untuk mencari pasangan ya. Walaupun ada risiko di situ ya dengan adanya serangan hewan apa yang sejenis atau hewan lainnya dari pemangsa. Nah, namun dengan dia keluar tadi untuk mencari pasangan, dia berharap ada kualitas yang lebih tinggi daripada betina yang hanya terbatas pencariannya. Jadi memang usaha itu tidak membohongi hasil ya, seperti itu. Jadi betina dengan usahanya tadi, ini tapi untuk ikan betina yang kuat ya, dia akan mencari lebih jauh pasangannya dengan harapan tadi dia akan mendapatkan kualitas yang lebih tinggi, pasangan yang dengan kualitas yang tinggi. Yang tadi kita sudah sebutkan dengan ornamen khusus dari jantan yang merupakan ciri bahwa secara genetik hewan itu atau jantan itu dia merupakan jantan yang kuat. Nah, ini harapan dia yang ingin dia dapatkan ketika dia bersusah-susah untuk mencari pasangannya dengan jauh-jauh. Tapi kalau yang tidak sehat, kan betina yang tidak sehat, mungkin daerah pencarian pasangan itu dia akan sangat terbatas seperti itu ya. Nah, kemudian ada ornamen-ornamennya ya, ornamen-ornamen khusus dari jantan ini ya, dari dalam hal pemilihan pasangan tadi itu ada warna sirip ya, warna sirip memanjang, ukuran tubuh ya. Nah, ini semua bentuk-bentuk pemilihan pasangan. Kemudian pertemuan. Jadi semua ini adalah sesuatu yang dilihat oleh betina di dalam memilih jantan ya. Dari warna, kemudian apakah siripnya memanjang, ukuran tubuhnya seperti itu lebih besar atau lebih kecil. Kemudian ada hal yang lain ya, pertemuan ya. Jadi jantan dengan pertemuan tinggi itu akan bisa membawa betina untuk melakukan pemilihan pada pasangan itu ya, seperti itu. Nah, kemudian tetapi untuk warna ornamen yang lebih
cerah ya, ornamen-ornamen warna itu bisa menyebabkan masalah juga ya, karena adanya ketertarikan dari hewan pemangsa ya, yang mampu untuk mendapatkan ikan tersebut. Ini juga risiko bagi jantan ketika dia mengeluarkan sinyal-sinyal ornamen tadi. Nah, ini juga masalah buat dia ketika dia mengeluarkan, maka pemangsa akan lebih banyak yang tertarik dengan dia karena warna yang cerah akan mengundang pemangsa untuk mendekatinya. Nah, seperti itu. Ini juga risiko. Namun ketika pemangsanya kecil dengan mengeluarkan itu akan membawa keuntungan bagi dia. Tapi dari satu sisi itu juga bisa menyebabkan ketertarikan dari pemangsa. Ini ya bagi jantan. Nah, kemudian untuk jantan yang terserang parasit ini juga dia akan mengeluarkan sinyal kejujuran ya, bahwa dia itu sebenarnya sakit, sehingga betina tahu bahwa informasi ini adalah isyarat yang jujur dari si ikan tadi ketika dia akan melakukan pemilihan pasangan. Dia akan informasikan bahwa saya jantan yang kurang sehat, sehingga betina akan melihat, tergantung dari betina apakah dia akan merespon atau tidak. Dan itu adalah sinyal-sinyal kejujuran dari jantan. Ya, tidak pura-pura bahwa dia sehat, ternyata dia adalah hewan yang sakit, seperti itu ya. Ikan saja jujur, apalagi kita manusia ya, seperti itu. Nah, tetapi untuk beberapa ikan ya, ketertarikan awal pada jantan itu sebenarnya lebih pada kedekatan jantannya. Nah, nanti akan ada sinyal-sinyal lain yang dikeluarkan tadi, ya, itu ornamen dan sebagainya. Tetapi yang paling mendasar di situ adalah ketertarikan karena kedekatan dari jantan tadi terhadap betina. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bahwa ada ornamen-ornamen yang ekstrim ya, yang dikeluarkan oleh yang dibuat oleh si jantan untuk menarik betina sebenarnya ya. Seperti mereka betina akan tertarik ketika usaha jantan itu lebih besar. Seperti dalam hal jantan yang membangun seperti sarang yang dengan konstruksi yang cukup bagus, rumit. Nah, ini akan menarik betina ya. Jadi ada juga betina yang senang dengan jantan yang usahanya kuat, pekerja, yang dia lebih fokus pada bagaimana dia membangun sarang agar dia punya sarang pada saat pemijahan ataupun pengeraman itu bisa dilakukan di tempat itu. Nah, betina juga akan melihat hal ini untuk melakukan pemilihan pada si jantan ya, seperti itu. Nah, ini umumnya pada ikan-ikan yang bertelur di sarang ya. Jadi mereka akan mencari jantan yang punya yang mempunyai kemampuan untuk membangun konstruksi sarang yang sedikit rumit begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ada juga sebenarnya yang dinamakan dengan sex reversal itu pada ikan betina, bahwa dia juga mempunyai corak yang mencolok, tetapi corak ini tidak merupakan sinyal sebagai bentuk bahwa untuk menarik jantan. Tetapi beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa ternyata ada ketertarikan betina dengan warna-warna tadi ya. Betina juga mulai melakukan adanya seks reversal daripada warna tadi ya, ornamen-ornamen tadi. Tetapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Itu adalah istilahnya seperti sesuatu yang tidak lazim terjadi, gitu ya, tidak lazim terjadi pada ikan betina yang membawa ornamen ya. Nah, gitu. Nah,
Jadi jantan yang sukses dalam kompetisi, baik itu kompetisi dengan sinyal yang dikeluarkan, kemudian adanya perkelahian, ini uh, akan membawa betina untuk mendapatkan keuntungan dari perkawinan dan jantannya dari pemenang kompetisi tadi. Nah, jadi betina itu sebenarnya akan lebih suka pada jantan yang dominan ya, karena dia akan mendapatkan manfaat langsung dari perkawinan tersebut. Nah, seperti itu. Hanya saja dalam kasus tersebut, kompetisi jantan ini akan membatasi pilihan betina ya. Jantan yang dominan memiliki keuntungan dalam perkawinannya dibandingkan jantan lain gitu ya. Jadi ketika ada kompetisi maka akan membatasi jantan lain untuk membuahi betina sehingga tidak terjadi pembuahan yang sifatnya dilakukan secara bersamaan gitu ya. Nah ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui terhadap bagaimana interaksi antara persaingan jantan dan pilihan betina, kemudian tadi ada pengasuhan, kemudian kenapa betina itu lebih memilih jantan dengan ornamen khusus ya, kemudian ada sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh jantan dalam pemilihan pasangan, kemudian ada tindak lanjut dari sinyal tadi dalam bentuk kompetisi lain seperti perkelahian. Kemudian ada kita sudah sebutkan tadi seperti dia mengeluarkan ornamen atau karakteristik khusus ya, baik warna, kemudian bentuk tubuh ya, kemudian perubahan morfologi. Nah itu semua ditunjukkan oleh jantan untuk mendapatkan pasangan. Nah seperti itu. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang pengasuhan dari ikan ini ya. Nah seperti itu. Jadi saya kira lengkap sudah apa yang kita jelaskan ya dari materi kita. Tinggal nanti kita akan masuk pada materi yang sebelumnya ini sebenarnya ada di sini ya. Untuk pemilihan jenis kelamin tadi sudah ya, bentuk-bentuk pengasuhan. Nah untuk bentuk pengasuhan ini sebenarnya itu yang saya katakan kemarin bahwa jantan itu lebih dominan dalam melakukan pengasuhan daripada ketimbang betina ya. Nah, kenapa sampai demikian? Karena memang kalau dilihat itu salah satunya ya yang menjadi kenapa sampai jantan lebih banyak ya, dibanding betina yang melakukan pengasuhan, karena kalau kita lihat dari alokasi sumber daya itu bahwa betina itu ketika dia menghasilkan telur yang berkualitas itu dia membutuhkan energi yang cukup, asupan energi yang cukup ya. Nah sehingga ketika dia mengeluarkan energi yang cukup besar begitu, maka ini akan berpengaruh dengan pengasuhan dia, sehingga itu akan berakibat buruk pada si betina karena dia akan menurunkan kualitas dia punya daya tahan tubuhnya ya. Nah seperti itu. Dan itu berbahaya dan menurunkan fekunitasnya di masa yang akan datang. Sedangkan kalau kita lihat jantan dia tidak terlalu berpengaruh dengan nilai tadi ya, nilai fekunitas dan nilai pengasuhan tadi. Jadi dia pada saat karena apa? Karena jantan ini ketika dia memproduksi sperma itu tidak terlalu membutuhkan energi yang besar seperti betina ketika dia harus menghasilkan telur. Nah, seperti itu. Nah, apalagi nanti setelah dia menghasilkan telur akan melakukan pengasuhan. Sehingga ini yang dilakukan oleh jantan. Kemudian jantan juga sebenarnya ada misi khusus ya, ada misi khusus ketika dia melakukan pengasuhan. Karena dengan dia melakukan pengasuhan tadi, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk menambah pasangan. Ya, seperti itu. Sehingga ini akan bernilai positif bagi si jantan gitu ya. Ketika dia mengambil bagian di dalam pengasuhan. Namun pengasuhan ini ya
ada beberapa bentuk ya. Ada yang pengasuhan dari betina saja, kemudian jantan saja, atau mereka berdua. Nah, kadang-kadang perawatan clutch ini dilakukan secara bersamaan ya, atau perawatan dari larva itu dilakukan bersamaan. Hanya biasa tidak ada yang tidak efektif kalau induk yang dilakukan induk yang melakukan pengasuhan tadi itu pada jantan yang mau meninggalkan pasangannya ya, berselingkuh, kemudian mencari peluang kawin baru. Nah, ini sangat tidak efektif karena memang untuk yang seperti ini maka komitmen yang dibangun dalam hal berpasangan tadi atau melakukan pengasuhan bersama tadi itu buyar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga tidak akan efektif kalau untuk ikan-ikan yang melindungi larvanya dalam mulut, sehingga tidak perlu dengan dilakukan secara pengasuhan secara bersama, karena toh juga hanya satu induk saja yang pada akhirnya berperan di situ. Nah, satu tadi selingkuh, yang kedua adalah untuk model pengasuhan ya yang pada mulut, itu juga tidak seperti itu keadaannya ya, akan menjadi sangat tidak efektif dalam pengasuhannya. Saya kira ini hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan, dan kita cukupkan kuliah kita. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.